ya tidak kuat. Coba Bang Cuma, di manakah Isa Al-Masih yang tidak disalibkan tetapi diserupakan, disalibkan? Di mana tempatnya kejadiannya? Coba Bang Cuma sekali lagi, kalau memang tidak ada, ya mungkin saya tidak bisa melanjutkan ini. Biar kita imbang pembicaraan Yesus di Alkitab, Isa Al-Masih yang di Al-Quran. Sebab Anda merujuk kepada Yesus. Begitu, silakan Ujma. Ya, baik. Jadi pertanyaan abang ini mengatakan di mana tempat kejadian daripada penyaliban yang terjadi terhadap Yesus berdasarkan Al-Quran. Sederhana saya mengatakan abang. Bukan Yesus, Isa Al-Masih yang diserupakan itu di mana tempatnya? Oke, ya. Jadi ketika Al-Quran menerangkan tentang poin yang kami imani saat sekarang ini, Al-Quran sekali lagi saya katakan bukan buku biografi. Ya, Al-Quran itu adalah kitab yang membahas tentang akidah, membahas tentang syariat, bukan membahas tentang kisah-kisah. Bukan seperti itu. Jadi kalau Al-Quran kemudian tidak menceritakan di mana Nabi Isa alaihissalam itu ditempatkan, dikubur, disalibkan, itu tidak mengganggu kemudian akidah kami sebagai umat Islam. Itu tidak menjadikan umat Islam itu gugur di dalam mengimani Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi yang tidak disalibkan. Al-Quran hanya menerangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah orang Nazaret. Ya, berarti dia hidupnya di Yerusalem. Kejadiannya seperti itu. Adapun tempat proses penyalibannya, orang yang kemudian diserupakan, itu tidak diceritakan oleh Al-Quran. Dan itu tidak mengganggu akidah. Karena ini justru membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Kenapa dikatakan Al-Quran wahyu Allah? Karena dituliskan tidak berdasarkan hasil penyelidikan. Kalau Al-Quran itu dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, maka semua yang merupakan hasil penyelidikan akan dituliskan dalam Al-Quran. Tetapi itu sangat tidak ditemukan. Al-Quran hanya mengatakan yang orang-orang terdahulu katakan Nabiullah Isa alaihissalam itu disalib, mati. Itu tidak mati, itu tidak disalib. Tetapi yang disalib adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Itu poinnya, Bang. Jadi kalau abang mau tanya, di mana dilakukan penyaliban menurut Al-Quran? Al-Quran tidak menerangkan tempat di mana Nabi Isa alaihissalam itu tepatnya disalibkan. Demikian. Oke, terima kasih. Lalu, apakah keterangan di dalam Al-Quran ini, apakah ini merujuk kepada Yesus yang tertulis di Alkitab? Gimana Bang Cuma? Ya, jelas tertuju kepada Yesus yang ada di dalam Alkitab. Kenapa? Alasannya. Oke, jadi kalau tertuju kepada Alkitab, apakah pandangan dalam Quran ini menceritakan kembali setelah 700 tahun kemudian ya, 700 tahun kemudian diceritakan oleh Al-Quran. Ya, kalau memang cerita ini diceritakan oleh Quran kembali sejarah di dalam Alkitab, yang saya maksud di sini ini, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Al-Quran wahyu Allah, tentu dia akan mempertanyakan atau bertemu atau berfirman kepada orang-orang melalui nabi ataupun orang-orang yang dipercaya oleh Quran. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa sejarah di dalam Alkitab itu bisa sama dengan sejarah Isa Al-Masih yang di Al-Quran? Kalau tidak sama, tentu ya tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Ya kan? Kalau tidak sama. Kalau memang tersendiri, berdiri sendiri, hilangkan itu Alkitab. Saya pengen tahu sejarah Isa Al-Masih itu. Bagaimana Anda menceritakan Isa Al-Masih tentang di dalam dalil tadi, di An-Nisa tadi, 157 tadi. Kan saya akan bertanya-tanya, ya. Lupakan dulu Alkitab. Saya pengen tahu sejarah Isa Al-Masih ini. Tentu ibunya sudah tahu, di Maria, Yusuf, dan lain-lain. Nah, tentu ini bukan hoak. Ini fakta, ada cerita di dunia. Fakta ini. Anggaplah Yesus itu bagi Anda, Isa Al-Masih itu adalah nabi atau hamba Allah atau manusia sama seperti kita. Tapi faktanya, agar bisa meyakinkan cerita di dalam Al-Quran ini tanpa Alkitab, ceritakan dong bagaimana sejarah Maria itu dan Yusuf, bagaimana sehingga
dia mau disalibkan tetapi tidak disalibkan, diserupakan. Coba silakan dulu versi Al-Quran, Bang Juma. Iya. Jadi gini, teman saya, sahabat saya, kami umat Islam itu tidak butuh sejarah Bible tentang Yesus. Kami tidak butuhkan sama sekali. Karena pijakan kami itu adalah Al-Quran. Kalau kemudian Al-Quran tidak menceritakan kisah daripada Nabi Isa alaihissalam secara terperinci, itu tidak mengganggu sedikit pun tentang iman kami. Yang kami tahu, orang-orang terdahulu ya mengaku menyalibkan Nabi Isa alaihissalam, tapi ternyata itu tidak menyalibkan Nabi Isa alaihissalam. Itu yang kami pahami. Lalu kemudian ketika Anda mencoba untuk menjadikan Bible Anda untuk mengukur Al-Quran, saya pun terbalik. Harusnya kitab Anda, Al-Quran ini yang menjadi tolak ukur kebenaran kitab Anda. Kitab saya usianya sudah 1400 tahun. Kitab Anda baru kemarin. Itu loh. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus telah mengajarkan Injil, Injil yang mana yang Yesus ajarkan? Apakah Yesus mengajarkan kitab Lukas? Apakah Yesus mengajarkan Yohanes? Apakah Yesus mengajarkan surah-surah Paulus? Kan tidak. Lalu kemudian kalaupun iya, mana kitab itu sekarang? Kan Anda hanya punya terjemah. Jadi Al-Quran yang menjadi patokan, bukan kitab Anda yang menjadi patokan. Al-Quranlah yang harus menjadi patokan menceritakan kebenaran masa lampau. Bukan kitab Anda yang hanya terjemah, yang kita tidak tahu original teksnya seperti apa bentuknya. Kalau Al-Quran 1400 tahun, jaraknya dengan kejadian itu hanya 600 tahun, kurang lebih. Kitab Anda yang hari ini Anda pegang, jaraknya 2000 tahun dengan kejadian. Ya, itu Anda harus pahami itu. Kemudian Al-Quran, ketika Anda ingin mengetahui tentang Maryam, tentang ibunya, tentang keluarganya, Al-Quran menuturkan di dalam surah Maryam tentang itu. Tapi tidak diceritakan poin per poin. Layaknya di kitab Anda tidak menceritakan tentang kelahiran Yesus dari usia 0 sampai 33 tahun. Usia Yesus hilang di usia 13 sampai 29 tahun. Jadi Anda jangan kemudian mencari di Al-Quran sejarah Yesus, sementara di kitab Anda itu bolong. Gitu loh Bang, ya. Jadi Al-Quran datang, itu kemudian hanya menceritakan bagaimana kemudian dia disolimi, bagaimana dia kemudian dilahirkan, bagaimana kemudian memberikan mujizat-mujizat kepada Bani Israel, bagaimana kemudian dia berdakwah kepada Bani Israel, bagaimana kemudian dia ditolak oleh Bani Israel, bagaimana kemudian dia diselamatkan oleh Allah dari ancaman pembunuhan oleh orang-orang yang benci terhadap dia. Itu poinnya di dalam Al-Quran. Tapi kalau Anda kemudian ingin mencoba menelusuri, di mana dilahirkan, jam berapa, tanggal berapa, hari apa, di mana dia disalibkan. Nah ini celaka kalau hal yang Anda pertanyakan, saya balik tanya kepada kitab Anda. Sangat celaka Bang. Dan Anda pasti akan keribu rambutnya kalau saya tanya tentang pertanyaan yang Anda tanyakan kepada saya. Kalau Al-Quran tidak menjelaskan itu, wajar Pak, wajar Bang. Al-Quran bukan hasil penyelidikan tentang kejadian itu untuk kemudian dicatatkan. Berbeda dengan kitab Anda. Itu berdasarkan penyelidikan. Berarti berdasar terhadap penyelidikan harus berdasarkan tentang angket yang ada orang-orang yang diwawancarai pada masa itu. Tapi coba kita lihat kalau kita tanya, apa kata Matius tentang Yesus? Apa kata Lukas tentang Matius? Apa tentang Yohanes kata Matius? Apa mereka sepakat sekata? No! Dan saya bisa buktikan itu. Ya, jadi Al-Quran itu tidak bisa diragukan kebenarannya. Al-Quran datang kemudian untuk membuat mata terbuka bahwa yang dipahami oleh orang-orang bahwa Nabiullah Isa alaihissalam itu disalibkan, itu tidak disalibkan. Dan kalau kemudian umat Islam itu ditanya, apa pembuktiannya secara nyata di hadapan kita bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalibkan? Yang disalibkan adalah orang yang diserupakan. Maka saya bisa memberikan bukti sampai 10 bukti yang akurat bahwa Yesus atau Isa alaihissalam itu tidak disalibkan berdasarkan histori, berdasarkan fakta, berdasarkan keadaan masa lampau sekarang dan yang akan datang. Gitu Bang. Ya, tapi Bang Juma tidak bisa memperbanyak perbendaharaan kata-kata kalau tidak memakai Alkitab. Saya sudah bilang, hilangkan dulu Alkitab di benak Bang Juma. Saya pengen tahu cerita Isa Al-Masih yang tertulis di Al-Quran. Di mana tempatnya? Siapakah Isa Al-Masih? Nah, bagaimana secara cerita dia tidak disalibkan? Itu kan harus real. Apalagi ini wahyu. Wahyu itu tentu menceritakan yang detil agar kita bisa mengikuti arah-arahnya. Nah,
Saya bilang tadi, jangan pakai dulu. Anggap dulu Alkitab itu jangan pakai dulu. Anda tidak percaya itu. Dan anggaplah blank itu Alkitab. Saya pengen tahu. Itu saja kok. Bagaimana perjalanan Isa Al-Masih sehingga dia tidak disalibkan. Dan disalibkan itu adalah yang diserupakan. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang sekitarnya, ceritanya seperti apa. Itu saja kok. Coba ceritakan dulu versi Al-Quran Isa Al-Masih tentang yang diserupakan disalibkan. Kalau Anda bilang tidak ada identik semua itu, ini adalah kebenaran. Ya tentu ya kebenaran menurut saya kurang memuaskan itu. Ya pencerahan dari Bang Juma, saya satu ayat yang saya berikan tentang An-Nisa 157. Tapi dalil-dalil sesuai dengan itu, tolong ceritakan dulu bagaimana ini ceritanya. Terjadi ini penyaliban yang diserupakan. Silakan, jangan lari dulu ke Alkitab. Silakan. Iya, jadi gini, Bang. Di awal Anda harusnya sudah paham apa yang saya terangkan. Al-Quran bukan buku sejarah. Al-Quran adalah buku akidah, buku syariat, ya, buku yang menceritakan tentang hukum-hukum. Jadi kalau Anda ingin mencari tentang cerita, kemudian Nabi Isa dari nol sampai kemudian dia dibangkitkan, sampai kemudian dia sampai kemudian dia datang untuk kedua kalinya secara terperinci, itu tidak ditemukan karena Al-Quran itu bukan buku biografi. Al-Quran cuma menerangkan begini, in huwa illa abdun amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Dia Nabi Isa tidak lain hanyalah seorang hamba Allah yang kemudian diberi nikmat kenabian kepadanya dan dijadikan sebagai contoh bagi Bani Israel. Ya, itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kemudian ketika di mana dia disalibkan? Jam berapa dia disalib? Siapa yang menyalibkan? Itu tidak diterangkan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran datang untuk kemudian mematahkan konsep akidah yang mengatakan Nabi Isa dibunuh. Lalu kemudian diterangkan lagi oleh Al-Quran, wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Nabi Isa sesungguhnya dia adalah benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa kedatangan beliau yang kedua kalinya bukti bahwa kiamat itu sudah akan dekat. Maka Allah menerangkan, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat dan ikutilah aku, kata Nabi Isa alaihissalam, inilah jalan yang lurus. Apa jalan lurusnya menurut Nabi Isa alaihissalam? Ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya Nabi Isa alaihissalam menyeru kepada murid-muridnya di dalam Al-Quran, wala yusaddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Itu yang diajarkan Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian Al-Quran menerangkan kepada kami umat Islam, walamma ja'a Isa bil bayyina qala qad ji'tukum bil hikmah wala yubayyina lakum ba'dal ladzina takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Dan Isa ketika datang kepada Bani Israel membawa keterangan yang benar, Isa kemudian berkata, sungguh aku datang kepadamu membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan juga taatlah kepada aku. Atiullah wa atiur rasul. Ini yang diceritakan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Kemudian innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Nabi Isa alaihissalam menyeru Bani Israel, sungguh Allah itu, Tuhannya umat Islam itu adalah Tuhanku dan itu adalah Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Itu yang diajarkan kemudian. Tidak ada kemudian diceritakan, saya dilahirkan, kemudian saya dibunuh oleh seorang tentara Romawi di sini di Golgota dan sebagainya. Nggak ada di Al-Quran yang kayak begitu, nggak ada. Karena yang ditangkis oleh Al-Quran adalah akidah yang menyeleweng daripada apa yang Allah sampaikan kepada Bani Israel melalui Nabi Isa alaihissalam. Itu Bang. Oke. Tapi gini Bang Juma, kita harus santai ya. Iya. Kalau Bang Juma bilang tidak ada tempat dilahirkan, tidak diceritakan dalam Al-Quran, saya kira sih Bang Juma salah. Kenapa gitu? Kalau saya mau ngambil
Rasulullah ya menerima wahyu pertama kali melalui Jibril. Oke. Itu jelas ada sejarahnya, ceritanya. Itu di Gua Hira, ya kan? Nah, itu diceritakan. Tempatnya di mana sih? Pada 1400 tahun yang lalu. Ada kan? Nah, jadi kalau Bang Juma mengatakan tidak perlu, itu saya rasa salah. Nah, maksud saya kita harus fair. Kalau memang Isa Al-Masih itu yang di Quran tertulis dirujuk kepada Yesus, tentu ini adalah cerita tentang pada zaman Yesus, kan gitu, pada zaman Isa. Nah, tentu kita harus tahu di manakah tempat-tempatnya. Kan begitu. Kalau Bang Juma nggak tahu tempat-tempatnya, bagaimana Bang Juma tahu menceritakan di Alkitab Yesus yang sudah tahu tempatnya di mana, dipastikan ada di sana. Sedangkan ketika saya bertanya kepada Bang Juma menurut Quran Isa Al-Masih, Bang Juma tidak bisa dapat poin saya dari sini. Nah, kalau Bang Juma bilang itu tidak perlu, bukan referensi, Bang Juma nggak salah menurut saya, bukan biografi. Tentu dong kita bicara biografi, seperti Nabi-Nabi Ibrahim, seperti Adam, di mana itu kan tentu ada sejarahnya. Ibrahim, Abraham, Ismail, Isa, ada sejarah tempatnya, bukan di Indonesia kan, itu tentu, dan bukan juga di Arab kan. Nah, itu ada tempatnya menurut daripada awal-awal kitab-kitab yang diyakini oleh orang-orang dulu. Nah, sekarang ini kan Bang Juma kan tidak bisa menceritakan Isa Al-Masih. Saya pengen sebenarnya menurut dalil-dalil dalam Al-Quran agar ini kita tidak berseberangan mengartikan. Kan begitu Bang Juma. Nah, poin-poin di sini Bang Juma tidak tahu, tidak bisa menceritakan tentang Isa Al-Masih yang disalib kejadiannya di mana. Nah, kalau Bang Juma bilang bukan biografi, di sini jelas tertulis juga ada bahwa Muhammad menerima berupa wahyu melalui Jibril dari Allah. Itu tempatnya ada di Gua Hira, 7 km dari Masjidil Haram yang saya ketahui, yang saya tahu, yang saya dengar. Kan ini fakta. Nah, begitu juga dengan Isa Al-Masih. Kalau tentang Yesus, itu ada di Alkitab. Di Golgota tempatnya. Jelas ada di sana. Nah, maksud saya biar versi kita tentang Isa Al-Masih dan Yesus tidak berseberangan, sama-sama jujur mengakui bahwa Isa Al-Masih memang tertuju kepada yang diceritakan oleh di Alkitab. Nah, kita fair. Kalau memang tidak ada dalil-dalil melalui Quran, Bang Juma ya saya rasa tidak terlalu fair menceritakan tentang Yesus menurut daripada Bang Juma sendiri, padahal Bang Juma tidak memakai sejarah daripada dalil di dalam Al-Quran. Nah, coba ini satu kali lagi Bang Juma, mungkin saya akan mundur. Di manakah kejadiannya, bagaimanakah kejadiannya, tempat itu di mana? Harus diakui, begitu. Silakan Bang Juma. Ya. Oke, saya sudah menjawab Bang. Kalau saya balik bertanya, pertanyaan yang sama gimana? Nggak masalah, nggak masalah. Oke, saya tanya kepada Abang, Yesus itu disunat di mana Bang? Ya jelas, itu kan sudah ada cerita ya disunat ya, di Bait coba. Iya, itu Bait Allahnya di mana? Bait Allahnya di mana? Bait Allah itu kan banyak Bang. Oke, pakai dalil ya, pakai dalil. Ya, saya seperti dulu ya. Saya minta dalil supaya kita bicara udah sunat ya. Berarti tadi itu tidak bisa terjawab oleh Bang Juma, oke? Saya sudah jawab. Jangan framing dong. Ya, begini Bang. Abang, dengarkan saya Bang. Ketika kemudian Abang melihat sebuah buku yang isinya adalah menu makanan, kemudian Anda minta rumusan fisika di dalamnya, bisa nggak? Ya tentu bisa dong. Hah? Bisa Bang. Bisa dong. Nggak bisa Bang. Bisa. Kenapa nggak bisa? Coba daftar kue Anda minta rumusan kimia, gimana ceritanya? Ya, kalau tidak ada kimia racun dimakan. Singkong racun nggak bisa. Oke. Dimakan Jadi mabuk. saya terangkan begini, Al-Quran itu bukan buku biografi layaknya kitab Anda. Oke. Iya betul. Tidak biografi. Tetapi Anda menceritakan. Ketika Al-Quran menceritakan Nabiullah Muhammad SAW, itu sedang menceritakan proses penerimaan wahyu. Harus akurat memang kalau yang itu. Karena ini adalah proses penerimaan wahyu. Proses penerimaan wahyu inilah kemudian yang menjelaskan tentang kesalahpahaman orang-orang yang mengatakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Iya, saya tahu kesalahpahaman. Ya, jadi saya tidak bisa memuaskan Anda dengan pertanyaan Anda.
Saya tidak Bukan. bisa. Karena di Oke. Al-Quran tidak boleh saya mengada-ngada. Oh, Al-Quran mengatakan dia lahir di dia disalib di Golgota. Nggak bisa. Al-Quran nggak bisa menerangkan kayak Oke, begitu. jadi- Karena jadi tidak gini. diterangkan. Nah, sekarang saya minta kepada Abang, di mana Yesus disunat? Coba, Iya. Sebelum itu nanti saya ceritakan. Biar ini Oke, clear silakan. dulu, ya. silakan. Jadi maksud saya, kalau ada menceritakan sesuatu kepada saya, tentu akan saya tanya, di mana tempatnya? Oh, Kan silakan begitu. aja. Silakan Nah, aja. Makanya jadi- saya tanya kepada Abang juga, di mana tempatnya Yesus? Iya, nggak disunat? apa-apa, Coba. nggak apa-apa. Nanti saya ceritakan. Saya pakai dalil. Enggak, saya butuh sekarang. Karena di sini Enggak, ini dulu. Berarti Anda nggak bisa Udah. jawab, kan? Tentang Nabi Isa alaihissalam Nggak bisa itu jawab, jelas. Al-Quran tidak menjelaskan di mana dia disalibkan, Ya. desanya apa, di ruangan mana, dia Oke. nggak diterangkan. Ya, sekarang saya minta buku yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, di mana Yesus disunat. Oke, Coba. oke, saya jawab. Tadi Anda Ya. nggak bisa jawab ya. Ini saya Bukan jawab. nggak bisa jawab. Aduh, abang Oke, ini tunggu, gimana udah. sih? Abang ini kayak orang ini, Saya aktivis jawab, gereja saya aja. jawab. Tuyul Ya, saya namanya jawab. itu, Bang. Anda Di manakah bertahayul. Yesus? Oke, bukan. Hmm. Ini pakai dalil ya. Ya, silakan. Yesus disunat. Lukas Ya. 2 ayat 21 sampai seterusnya. Oke. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Ya. Dan ketika Terus? genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan Oke. ketika segenap waktu pertakhiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Oke, tempatnya Ya. jelas ya, Yerusalem. Iya, di mana? Di Yerusalem itu tepatnya di mana, Bang? Iya, jelas di Yerusalem. Iya, berarti sama dengan Nabi Isa. Bukan. Disalibnya di Yerusalem juga berarti. Mana? Di gitu mana? loh. Mana dalil Ya. kamu di Yerusalem? Mana? Al-Quran menerangkan Mana? Nabi Isa alaihissalam Ah, itu itu yang saya diutus minta. kepada siapa? Ayo. Mana? Saya minta In huwa di illa mana? abdun al'amna alaihi wa ja'alna Nah. masalan li bani Israel. Bani Israel Oke, ini di mana? Di mana Di tempatnya? Yerusalem. Mana dalil Quran kamu? Itu diterangkan Mana? Al-Quran barusan. Mana? Ini Di mana Al-Quran ada menerangkan. Yerusalem? Ini yang menerangkan Nggak ada. Al-Quran. Mana Nabi dalilnya? Isa alaihissalam itu mengajarkan kepada Bani Mana Israel. dalilnya di Yerusalem? Bani Israel itu di mana, Bang? Udah dari Quran. Enggak, aja Bani dalil. Israel itu Keluarkan. di mana? Keluarkan dulu. Sudah dibacakan Tadi dalilnya. itu Itu sudah sudah tadi. dalil. Begini, Itu sudah jelas. Entah, dalil. itu sudah jelas. Di mana dikatakan Isa masih disalibkan di Yerusalem? Di mana? Lah, itu kan sudah jelas diterangkan Di- bahwa Nabi Isa alaihissalam. Pakai dalil. Dengar dulu, Berikan dalil. dengar. Berikan Saya dalil. katakan kepada Anda, saya katakan kepada Anda, Al-Quran itu bukan buku biografi. Al-Quran menerangkan Nabi Kalau Isa memang alaihissalam tidak itu biografi. adanya di Yerusalem. Dia dari Nazaret. Itu di dalam Al-Quran diterangkan seperti itu. Berarti apapun yang terjadi terhadap dia, karena Al-Quran bukan buku biografi, maka kesimpulannya terjadi kejadian itu Itu kan jelas menurut Bang di tengah-tengah Juma. Bani Israel. Itu menurut Al-Quran. Berarti tidak ada kan dalilnya? Loh, itu tadi saya sudah bacakan. Di mana Ayo. Isa masih katanya Yerusalem. Sekarang oke. Anggaplah tidak ada, Ya ada. sudah, Sekarang kalau saya memang tanya, tidak ada, kita di stop. mana disunat Yesus di Yerusalem? Di mana coba? Sudah jelas kan disebutkan di situ. Nah, itu makanya saya Di selalu Yerusalem, bilang kan? kalian itu Nah, umat tahayul. Bukan. Ya, Itu tempatnya Anda daerahnya minta disebutkan. penyelidikan, katanya kitab Anda lengkap. Bukan. Nah, di Yerusalem itu luas, Bang. Dengar, Yerusalem itu luas. dengar, bro, Jangan Anda dengar, ngibul bro. di sini. Di Lukas Yerusalemnya ngibul. tepatnya di mana? Lukas 2 ayat 25. Ingat catat. Ya. Adalah di Yerusalem. Terus Oke. di Yerusalemnya itu di Seorang mana? bernama Simeon. Udah. Di Itu mana orangnya di ada, Yerusalem? Simeon. Ya, Di sudah, mana? Di Yerusalem tempatnya. Di mana? Di Di Bait mana Allah. di Yerusalem? Di Bait Yerusalem Allah. itu luas, Bang. Di Bait Allah. Iya, Tahu Bait nggak Allah Bait itu Allah? banyak, bukan cuma satu, Bang. Iya, tapi tempatnya ada. Sekarang saya keciduk tanya. kan? Bukan keciduk, Aku bilang kami kan, nggak tahu. Anda akan muntah darah kalau pertanyaan ini akan Bukan. saya balik ke Anda, Bisa gitu ya. Al-Masih Anda ceritakan tidak tahu tempatnya. Ya, Paham? nggak ada urusan mau dia di mana, nggak ada kalau urusan. nggak ada urusan ya. Nah, ya iya dong. Itu bukan diskusi. Itu nggak ada urusan. Nggak ada urusan dengan itu. EGP. EGP. Nah, sekarang saya tanya kepada abang ini. Yesus ketika usia 13 tahun sampai 29 tahun, di mana dan apa saja yang mereka lakukan, yang dia lakukan? Udah, Ayo. satu-satu Ayo. dulu. Satu poin nangis. saya tanya. Hai. Bukan. Nangis. Jangan katanya, lompat-lompat dulu. katanya Jangan santai aja, kitab jangan itu marah-marah. harus lengkap kronologinya. Loh, Yesus yang usia kitab 19 sempurna tahun itu di mana? Kitab Usia sempurna 17 itu tahun apa? Yesus di mana, Bang? Ceritakan dulu Isa Masihmu. Keong. Ayo. Ayo. Nggak tahu kan? Nah, terus yang menyunat Yesus siapa Nggak namanya, tahu, Bang?
Yang menyunat Yesus siapa namanya? Jelas di situ dibawakan ke Bait Allah, ada tempatnya. Iya, siapa namanya? Dia tidak tertulis di situ. Nah, makanya Tapi aku di bawah. bilang kalau saya tanya tentang apa yang Anda pertanyaan, Anda akan mencret. Bukan Oke? mencret. Kamu sedikit saja tidak bisa jawab. Nggak ada Iya. urusan saya. Yesus di mana di Isa di mana Bukan, disalib. bukan. Nggak ada Kita- urusan dengan saya. Nah, justru EGP itu dengan Anda dia. menceritakan yang tidak Anda ketahui. Nah, Anda juga menceritakan tentang apa yang Anda tidak ketahui kok. Di mana di Yerusalem Yesus disunat? Loh, itu kan sudah jelas. Di mana? Di mana jelasnya? Lukas 2 ayat 25. Nggak usah. Lukas 2 nomor 25 itu tidak menceritakan tempat, Bang. Sekarang. Jangan kibul. Yuk, Berikan saya dalil. Berikan berikan satu saya saja dalil di mana Yesus Mana? itu disunat. Ayo. Lukas 2 ayat 25. Lukas 2 ayat 25 itu Iya. dikatakan di mana disunat? Adalah di Yerusalem. Yerusalemnya di mana? Yerusalem itu Loh, luas. Kalau Anda mengatakan Yerusalem itu, Anda jelas mempertanyakan hal-hal yang Anda tidak ketahui. Lah, nenekmu kiper lah. Yang Anda, saya atau Anda yang tidak Ini. ketahui? Lucu Anda Nah, ini. Kalau begitu, cuma saya kan mau pengen tahu tentang ini topik awal. Saya juga ingin tahu, Bang. Saya juga ingin tahu kitab Anda itu dituliskan berdasarkan kesaksian. Apa kesaksian yang dituliskan? Di mana Yesus Betul. disalibkan? Di mana Yesus Betul, di disunat? Golgota, Di Yerusalem katanya. Di Golgota. Ya, di Yerusalem itu luas, Bang. Yerusalem di itu Golgota. luas. Iya, Ya. di Golgota. Nah sekarang kalau Jelas, Yerusalem itu luas, saya ingin tahu Yesus itu di desa mana disunat? Nah, di Golgota. Bukit Golgota. Yesus Ada tempatnya disunat di sekarang. Golgota. Bukan. Oke Bang, saya kira udah cukup ya, Bang ya. Kita akhiri. Saya mau sholat Jumat Oke, dulu. oke. Sini.